Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini konteksnya di luar masalah sejarah atau masalah muamalah, fikih dan lain-lain. Mengapa channel saya ini bahasnya itu campur? Ada masalah bantahan terhadap para asatidzah ya, dan juga ada masalah transaksi di Shopee yang itu ada hal-hal yang menyelisih syariat ya, dan merugikan orang lain ya. Juga membahas tentang sejarah para sahabat masa lalu dan hal-hal yang memang banyak kita tidak ketahui ya, tentang Syiah, Tasyayyu', Tasannun. Ini semua kembalinya ke ilmu ya. Dan ilmu dalam Islam adalah ditujukan untuk mendapatkan petunjuk, al-huda ya, al-huda. Jadi itu tujuan utama kita meraih hidayah ya. Kemudian yang berikutnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Nah, apa keutamaan ilmu? Keutamaan ilmu di atas harta. Al-mal fadilatul ilm 'alal mal. Jadi keutamaan ilmu di atas harta. Al-mal yadhhab bil infaq. Jadi kebanyakan harta itu habis untuk menafkahi diri kita pertama kali, menafkahi keluarga kita, kerabat kalau butuh ya kita nafkahi ya. Itu sudah hal yang wajar. Jadi istri tidak usah ngeluh kalau suaminya menafkahi adiknya atau saudaranya atau ayahnya atau ibunya ya. Karena memang harta itu untuk dinafkahkan, untuk dikeluarkan ya. Seperti itu. Al-ilmu yazdad bil badl wal ata. Jadi ilmu itu bertambah ya dengan al-badl. Al-badl itu dengan meraihnya ya. Jadi ketika saya belajar ilmu baru, berarti ilmu saya bertambah atau berkurang? Tidak, bertambah. Ya, wal ata. Dan ketika saya memberikan ilmu ini, men-share ilmu ini ke kalian, ilmu saya bertambah atau berkurang? Tidak, bertambah ya. Nanti orang lain bertanya kepada saya atau meluruskan saya kalau saya salah mendiskusikan hal ini atau tafsirnya yang kurang tepat. Nah, jadi saya dapat ilmu baru. Kemudian al-malu yurzaq bihi al-barru wal fajiru. Jadi harta itu berupa rezeki yang didapat oleh orang yang baik, al-bir wal fajir. Jadi orang jahat ya juga dapat rezeki. Ya. Jadi Allah itu memberi rezeki kepada orang muslim sama orang kafir. Ya. Orang yang baik dan orang yang jahat. Ya. Orang yang menjaga dirinya dan maaf, lonte juga dapat rezeki. Ya. Semuanya. Hewan. Ya. Semua dapat bagian. Wal muslim wal kafir. Dan orang muslim dan orang kafir. Ya. Sedangkan ilmu, al-ilmu nafi' la yahsul illa lil mu'min as-salih. Sedangkan ilmu yang bermanfaat tidak didapatkan kecuali oleh orang yang mukmin yang soleh, orang yang soleh. Ya. Ilmu yang bermanfaat di sini itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Ya, sekali lagi ilmu akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita itu sedang menuju ke akhirat semua. Kita semua pasti bakal mati. Ya. Jadi ketika di akhirat yang bermanfaat adalah ilmu amalan yang kita dapat. Ya. Jadi amal soleh yang kita dapat. Jadi buah dari ilmu adalah amal soleh. Ya. Tanpa itu ya sudah kita rugi. Ya. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu bermanfaat yang ilmu duniawi, komputer, coding, AI, robot, ini dan itu, ya pertanian, perkebunan,
dan lain-lain. Kalau ilmu itu mengantarkan kita semakin bertakwa kepada Allah, ya itu bisa ilmu bermanfaat. Tapi kalau ilmu-ilmu tadi, ilmu duniawi tidak membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin kita semangat untuk akhirat, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Aku masih ingat apa yang dikatakan oleh Presiden B.J. Habibie rahimahullah. Beliau berkata bahwa pada dasarnya kita ini kalau tidak punya ilmu agama, maka walaupun kita kaya raya atau anak kita lulusan kuliah semua, ya, tapi kalau mereka jauh dari akhlak Islam, jauh dari akidah Islam, ya, jauh dari budaya Islam, ya, mengambil budaya kufar, mengambil ini, maka yang terjadi adalah penyesalan. Ya. Jadi beliau sendiri yang bisa menciptakan pesawat itu mengakui bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Rahimahullah. Ya. Kemudian al-ilm hakim alal mal. Jadi ilmu itu yang menghukumi harta. Ya. Wal mal mahkum bil ilm. Dan ilmu itu dan harta itu terhakimi oleh ilmu. Jadi ketika ilmu ini lebih tinggi dari harta, maka kita harusnya meraih ilmu, bukan meraih harta. Ya. Karena kemuliaan ilmu Islam di atas harta. Sedangkan harta di bawah kontrolnya ilmu Islam. Apa buktinya? Mau buktinya kepada kalian? Buktinya itu tadi, hal-hal sederhana. Ya. Ketika saya membahas tentang transaksi di Shopee, ya, banyak orang heran. Shopee perusahaan besar, perusahaan yang berani membuat free ongkir, yang berani memanjakan para pembeli. Tapi ternyata isinya banyak hal-hal yang melanggar syariat Islam. Saya, supaya ilmu yang kalian dapat itu bermanfaat, ya, ilmu tentang muamalah, ya, yang sesuai dengan syariat Islam itu bermanfaat, maka saya bahas hal-hal apa saja yang di dalam Shopee itu yang menyelisih syariat Islam yang harus diperbaiki. Kalau Shopee tidak memperbaiki dirinya, maka kita yang harus memulainya. Kita yang harus memperbaiki diri kita dulu. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kerusakan skala besar. Ketika orang sudah mulai pakai yang namanya riba dalam memulai bisnisnya atau dalam memulai perbelanjaannya menggunakan riba, apa? Ya sudah, ilmu yang dia pelajari di sekolah-sekolah Islam, ya, atau pondok jadi tidak bermanfaat. Ya ini ilmu la yanfa, sudah. Ya ini harusnya dia ilmu ini mengantarkan dia kepada al-huda, kepada petunjuk, menjadi ilmu yang justru membahayakan dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika Anda sakit, ya, sebelum Anda minum obat, Anda harus melakukan diagnosa. Anda harus periksa apa masalahnya. Saya sakit kepala ini kenapa? Apakah saya butuh minum obat? Ya. Ketika minum obat, sakitnya tidak berkurang, berarti ada masalah. Harus menyelidiki lagi, apakah detak jantungnya normal, gula darahnya normal, tekanan tensinya normal, itu kan harus diperiksa. Lidahnya, ya, tekanan darahnya, ya, apakah saya perlu tidur? Terkadang dengan tidur sakit kepala hilang tanpa perlu obat. Ya. Bisa sakit kepala itu karena telat makan. Ya. Jadi diagnosa dulu, bukan langsung meracik obat mengobati itu. Itu cara yang salah. Jadi harus tahu penyebab sakit itu apa. Harus dicari. Baru menentukan obat untuk mengobati hal itu. Masalah di Shopee, ketika terjadi banyak masalah, ya, kita lihat apa masalahnya. Masalah utamanya apa? Oh ini ada riba.
ini ada horor, ini ada transaksi mencurigakan, ini ada ghish, ini ada iftira. Ya, ini masalah-masalahnya ditentukan, lalu ini yang harus dibersihkan. Dengan hal itu, manusia akan kembali ke fitrah syariahnya. Tapi ketika hal ini dibiarkan, oh tidak apa-apa kok. Ini demi menambah omzet, ini cara bisnis orang kaya, ini cara bisnis orang yang sukses, ya. Sukses, ya. Tapi kalau suksesnya itu melanggar syariat Islam, walaupun orangnya sukses, ya. Ada orang yang sukses, kaya, flexing dengan cara menipu, ya. Menipu sana sini, ya. Ada orang yang kaya sukses dari membuat apa itu namanya judi online, ya. Dia semakin kaya, ya. Tetapi hidupnya di bawah laknatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, jauh dari rahmat Allah. Begitu juga orang yang kerja di pinjol, ya. Pinjaman online, dia tahu ini haram, ya. Tetapi dia tetap kerja di situ, ya. Dinasehati tidak mau, ya. Tertipu dengan dunia yang fana, ya. Begitu juga orang yang para pemuda semangat untuk bekerja, ya. Waktunya sholat tidak mau sholat, ya. Sudah waktunya sholat sampai habis waktu sholatnya tidak sholat. Akhirnya apa? Akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hartanya habis untuk nafkah, tapi berkahnya hilang. Ya. Jadi seperti itu, ya. Begitu juga dengan para wanita, ya. Jauh dari ilmu, ya. Nikah hanya modal syahwat. Akhirnya ketika berkeluarga, sibuk ngurusi keluarga, ya. Tapi tidak mendidik dirinya. Menyuruh anaknya sholat, tapi dia sendiri tidak sholat, ya. Menyuruh anaknya untuk berbuat soleh, tapi dia sendiri tidak soleh, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan manusia kepada al-huda, kepada petunjuk, ya. Sehingga dia memperoleh ridha Allah, ya, dan surganya. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, orang itu belajar ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, tahu hukum-hukum, tapi dia melanggar syariat Islam itu sendiri, sehingga ilmunya tidak menjadi bermanfaat, malah menjadi mudharat bagi dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Apa buktinya? Buktinya korupsi kuota haji, korupsi apa namanya Al-Quran, ya. Ini orang-orang yang paham agama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya titel, orang-orang yang punya nama di Kementerian Agama. Kok bisa? Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada masalah, ya. Ada masalah pada diri orang itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita petunjuk ke jalan yang benar. Sekian.